Mantan penyidik yakin KPK tak paksakan kasus Hasto, singgung Formula E, Anies gak tersangkakan. Saya bongkar, jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu Pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Seperti beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan. Sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi dan saya bersaksi itu. Apa yang Kakak Anies rasakan bahwa kata Mas Hasto Kakak Anies dikriminalisasi, dan yang lebih krusial lagi pelakunya adalah Presiden pada saat itu. Saya pengen tahu pikiran Kakak Anies tentang itu. Ya. Saya ketika menjalani tugas di Jakarta itu mengalami banyak sekali pembatasan-pembatasan di dalam kita bekerja. Nah, pada waktu itu saya membayangkan ini inisiatif bawahan, seperti tadi saya cerita. Misalnya gini, kita mau membuat track untuk Formula E. Track itu kan aspal ya. Lalu ketika mau mencari aspalnya, nggak ada yang mau jual aspalnya. Pusing juga kan. Padahal itu aspalnya khusus, nggak ada yang mau jual. Termasuk BUMN, gitu, nggak mau jual. Yang lain nggak mau jual. Akhirnya bikin sendiri. Dan ketika nyampur sendiri itu ada rumusnya, dikerjakan sendiri. Sampai molen untuk penyampurnya itu rusak beberapa kali, karena molen itu biasa dipakai untuk nyampur semen, dipakai untuk nyampur aspal. Oke. Tapi pada waktu itu kita semua melihat ini sebagai ya inisiatif di bawah yang jangan sampai nanti saya ditegur. Ketika Pak Hasto cerita, saya terkejut karena baru pertama kali mendengar secara langsung Hasto menyatakan terbuka seperti itu. Kaget. Saya juga kaget ya. Karena tidak pernah terbayangkan aja sebelumnya. Oke. Kasus Formula E itu yang paling nyata. Oke. Ya, walaupun berkali-kali menyebut waktu itu sempat Anies Baswedan waktu itu. Iya. Walaupun berkali-kali ya ekspos gitu ya. Ya ketika misalnya Pak Anies nggak ada alat bukti yang cukup ya, dia nggak akan bisa jadi tersangka. Berapapun pimpinan dari zaman Firly ya, termasuk zaman sekarang gitu ya. Ketika memang orang di KPK kalau terkait dengan penegakan hukum. Ini menarik nih, kasus Formula E. Berarti kan dipaksakan waktu itu kan? Ada yang pesan. Tapi kan nggak jadi naik. Pertanyaan saya begini, ada yang pesan dong berarti? Loh. Tadi saya katakan, kalaupun ya ada yang mengatakan bisa memesan dan sebagainya, ya ketika nggak ada alat bukti, mau 1000 kali gelar perkara. Jangan kalaupun, ada berarti. Kenapa? Pernyataannya harusnya ada dong, karena kan dipaksakan. Enggak, kan penyelidikan itu kan pasti kan ada gelar. Ya. Formula E memang ada gelar penyelidikan. Ya. Pak Anies pun sempat diperiksa kan. Tapi ketika digelar, ya nggak ada ketemu. Bukti, nggak ketemu ya nggak mau meskipun berkali-kali. Meskipun berkali-kali. Gitu. Artinya kan ada yang memesan. Saya nggak tahu kalau ada yang memesan ya, tapi memang kita sering ya berkali-kali juga sering gitu, tapi sekali lagi nggak naik alat bukti. Tadi saya nggak tahu ini kelepasan atau enggak apa yang disampaikan oleh Bung Yudi Purnomo soal Formula E. Sebenarnya ini bukan soal kasus per kasus, apakah kasus Anies Baswedan atau kasus Hasto Kristianto, bukan, tapi bahwa menggelitik saya untuk terus bertanya bahwa saya harus konfirmasi betul ada puluhan kali gelar perkara di KPK waktu itu ya, bukan kepemimpinan sekarang, kepemimpinan sebelumnya, untuk menemui atau untuk mencoba menemukan kesalahan kasus Anies Baswedan, tapi kemudian tidak berhasil, betul ya? Ya, ada puluhan kali gelar perkara. Ya, saya nggak tahu berapa kali. Banyak. Tapi kan banyak ya. Dan saya pikir tadi saya katakan bahwa KPK kalau penegakan hukum ya tidak akan berani untuk menaikkan seorang sebagai tersangka kalau nggak ada buktinya. Oke, itu hal yang berbeda. Maksudnya itu sangat penting gitu ya. Bahwa kalaupun orang nggak ada bukti ya, KPK pasti nggak akan menetapkan sebagai tersangka. Bahwa kemudian ada dugaan pesanan sehingga pimpinannya melakukan gelar perkara, itu sebuah fakta.
Ya itu tinggal publik kan bisa melihat. Nah sekarang Mas Rosuryo nih. Mas Roy atau Bung Rey mau sampaikan soal itu mungkin? Ini kasus Anies ini karena memang tidak ada alat bukti atau bukti dinyatakan tidak ada. Tidak ada alat bukti atau buktinya dinyatakan tidak ada. Kalau pesanan begitu dinaikkan dong kalau tadi logikanya. Ya kita nggak tahu. Anda kan nggak tahu apa yang terjadi di dalam, sebagaimana saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Kan logikanya harusnya sama bang, silogisme sama. Makanya kasus Anies itu karena bukti tidak ada atau bukti dinyatakan tidak ada. Bedanya di mana kalau misalnya kurang jelas. Ya. Kalau biar jelas ini, kalau bukti dinyatakan tidak ada, artinya ada pesanan. Maksudnya begitu Anda mengatakan itu. Kalau bukti tidak ada, ini nol nih. Kosong. Nol. Memang faktanya tidak ada. Tidak ada. Oke. Kalau bukti dinyatakan tidak ada. Tiba-tiba ada benda di situ, tiba-tiba mengatakan nggak ada itu, benda itu nggak sah. Nggak mau dilihat. Oke. Itu artinya dinyatakan tidak ada. Kenapa bisa terjadi itu? Yang kedua tadi. Itu kan tidak tahu. Bung Yudi lebih tahu lah urusan dalamnya. Artinya penting sepakat bang bahwa penegakan hukum harus ada bukti kan? Oh iya. Ya udah. Pada saat penanganan Petra, waktu itu saya sebagai salah satu anggota tim anti mafia migas gitu ya, ketuanya Faisal Basri, dan ada hasil audit forensik gitu ya dari perusahaan di Australia. Nah kemudian pada saat itu menterinya Sudirman Said akan membawa hasil forensik tadi ke KPK, tetapi menurut Sudirman Said itu, dan ini valid gitu ya, bahwa Jokowi mencegahnya. Nah sejak dicegah itu berhentilah semua kasus di Petra dan tidak ada satupun yang ditersangkakan. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Yudi Purnomo harahap meyakini KPK tak memaksakan perkara hukum Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Gelar perkara di KPK dilakukan dengan melibatkan semua unsur. Ketika melakukan gelar perkara, sering saya sampaikan bahwa penyidik itu nggak sendirian dengan pimpinan. Ada deputi penindakan, direktur penyidikan, direktur penyelidikan, direktur penuntutan, ada jaksa, berlapis, ujar Yudi dalam program Rakyat Bersuara iNews, Selasa tanggal 18 Maret tahun 2025. Dia juga meyakini jika pimpinan KPK telah dipegang dengan sosok tertentu belum tentu perkara hukum akan berlanjut. Dia menyinggung kasus Formula E yang menyeret nama mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kalau di KPK, misalnya megang pimpinan belum tentu anak buahnya terima, misalkan kasus Formula E, itu yang paling nyata, katanya. Dalam kasus Formula E, Yudi menyebut KPK telah melakukan gelar perkara bahkan telah memeriksa Anies. Namun, dengan pertimbangan tidak cukupnya alat bukti, maka Anies tidak bisa dipaksakan menjadi tersangka. Walaupun berkali-kali expose ya ketika misalnya Pak Anies nggak ada alat bukti yang cukup, ya nggak jadi tersangka kan, ujarnya.